Sering sekali para misionaris mengatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihissalam ini lebih hebat daripada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Seperti apa kisah lanjutannya dan seperti apa penjelasannya? Saksikan videonya sampai habis. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin syadina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya bisa menemani Anda kembali dalam acara kesayangan kita Mu'alaf Channel, yang tentunya Anda bisa melihat dan menilai mana yang hak dan mana yang batil. Sahabat beriman, seperti yang lalu saya sudah jelaskan, para misionaris ini akan menggunakan berbagai cara untuk memurtadkan saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, keponakan, sepupu, adik, kakak, dan segala macamnya yang kita kenal sebagai seorang muslimin wal muslimat. Mereka akan menggunakan cara untuk mengajak kita kepada kesesatan. Salah satunya ini, ya, seperti yang di awal saya sebutkan bahwa mereka akan menggunakan kalimat bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini lebih hebat daripada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena mereka akan mencoba meneliti Al-Quran, mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran, mencoba untuk mencari nama Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran, dan mereka akan menyebutkan bahwa tuh lihat, Nabi Isa al-Masih atau Yesus Kristus ini disebutkan sebanyak 60 kali di dalam Al-Quran. Nah, sementara Nabi Muhammad cuma 5 kali. Ini membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini lebih hebat loh daripada Nabi Muhammad. Itu cara mereka untuk menipu kita sahabat beriman. Kalau kita tidak punya ilmu kristologi atau ilmu yang mempelajari tentang ajakan-ajakan para misionaris atau penginjil untuk memurtadkan kita, ini akan mereka gunakan. Dan kita akui sebagai umat muslim bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini jauh lebih banyak disebutkan di dalam Al-Quran dibanding nama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini tidak lebih disebutkan sebanyak 60 kali di dalam Al-Quran. Nabi Isa disebutkan 26 kali, Al-Masih disebutkan 11 kali, dan Ibnu Maryam disebutkan sebanyak 23 kali. Sementara Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam disebutkan sebanyak 5 kali di dalam Al-Quran. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 144, dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-40, Quran Surah Muhammad ayat kedua, Quran Surah Al-Fath ayat ke-29, dan Quran Surah As-Saff ayat ke-6. Mengapa Nabi Isa alaihissalam ini disebutkan lebih banyak? Karena beliau adalah seorang nabi yang kontroversi di kalangan Yahudi, Islam, dan Kristen. Contoh aja ya, di Yahudi, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini disebut dengan anak haram. Bayangkan sahabat beriman, orang Kristen menganggap Yesus ini anak Allah, bahkan Allah sendiri yang berwujud dalam bentuk manusia. Dan kita sebagai umat muslim menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam ini adalah Nabi Allah, Rasul Allah, utusan Allah. Karena begitu banyak kontroversi Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini, maka kisah beliau banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Tapi mengapa nama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini hanya sedikit disebutkan di dalam Al-Quran? Jawabannya sebenarnya simpel sahabat beriman. Yang pertama yaitu perlu sahabat beriman ketahui, atau para kafirun atau para misionaris atau para penginjil perlu diketahui bahwa Al-Quran bukanlah buku biografi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bukan buku biografi menceritakan kisah hidup Nabi Muhammad, bukan. Kalau mau mencari biografi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, saya sarankan untuk membaca ini, ya, Muhammad Sang Yatim, bestseller. Oke.
Ini buku biografi Nabi Muhammad SAW. Sahih, hasan. Ada yang doif, tapi tidak semuanya doif. Doif pun dijelaskan dalam buku ini bahwa ini adalah hadis yang doif. Dan jawaban yang kedua, sahabat beriman, jika dalam Al-Quran terdapat banyak sekali nama Nabi Muhammad SAW, atau dalam setiap surat lah, contoh Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, Al-Maidah, Ali Imran, An-Nisa, Maryam, Toha, dan masih banyak lagi surat-surat yang lainnya, apa yang bakal terjadi? Wah, itu buatan Nabi Muhammad ya, itu Nabi Muhammad semua namanya. Disitulah Allah tidak menceritakan biografi tentang Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Jadi jikalau Al-Quran banyak kisah tentang Nabi Muhammad, pasti sahabat beriman dianggap sebagai buatan Nabi Muhammad ya, buatan Muhammad itu jiplakan segala macamnya ya, ejekan-ejekan dan cemoohan mereka pasti akan mereka lakukan seperti itu, sahabat beriman. Jadi jelas ya sahabat beriman, yang pertama Al-Quran bukan buku biografi, yang kedua jika terdapat banyak nama Nabi Muhammad dalam Al-Quran tentu menjadi bahan ejekan dan cemoohan para kaum kafirun ya. Oke, kita lanjut sahabat beriman. Perlu kita pahami bersama di sini ya sahabat beriman ya. Meskipun nama Nabi Muhammad SAW ini paling sedikit dituliskan di dalam kitab suci Al-Quran, tetapi ada satu keajaiban yang istimewa yang sangat-sangat luar biasa. Nama Nabi Muhammad SAW paling banyak disebutkan namanya di seluruh dunia. Dalam Islam, setiap nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, apalagi setiap umat Islam betul dalam qomat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar, dalam at-tahiyat awal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam at-tahiyat akhir Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Nama Nabi Muhammad ini selalu diucapkan. Padahal di Al-Quran cuma 5 kali disebutkan. Masya Allah, tabarakallah. Kepikiran gak sampai situ? Itulah dia keajaiban Islam. Nama Nabi Muhammad sangat-sangat mulia, sangat-sangat agung. Masya Allah, tabarakallah. Ya, baru kepikiran ya? Ada yang sama pemikiran sama saya? Masya Allah. Ya, semoga kita dapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita kembali ke Nabi Isa alaihissalam ya. Dengan disebutkan nama Isa alaihissalam di dalam Al-Quran karena lebih banyak dibandingkan nama Nabi Muhammad SAW, tidak berarti bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus ini lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab kebenaran sebuah kitab suci bukan dilihat dari banyaknya nabi tersebut disebutkan. Jika tergantung dari banyaknya nama yang disebutkan oleh para misionaris dan para penginjil atau para kaum kafirun, menurut Al-Quran malah lebih banyak disebutkan nama Nabi Musa alaihissalam sebanyak 136 kali. Lalu Nabi Ibrahim atau Abraham ini disebut 69 kali. Lalu urutan ketiga ini Nabi Isa alaihissalam sebanyak 60 kali. Urutan keempat Nabi Daud alaihissalam sebanyak 16 kali, dan Nabi Muhammad sebanyak 5 kali. Jadi bukan tergantung dari banyaknya sebutan Nabi tersebut dalam kitab suci. Bukan ya. Hati-hati nih, misionaris dan para penginjil ini kan licik sahabat beriman ya. Lebih pintar daripada ular ya, bayangkan. Nah, dalam Islam kita tidak boleh menonjolkan salah satu nabi saja ya. Menonjolkan teh apa ya? Menonjol. Sahabat beriman tahu sendiri lah ya. Tidak boleh menonjolkan salah satu nabi saja ya. Silakan cari sendirilah, tulis di kolom komentarnya. Lalu merendahkan nabi-nabi Allah yang lainnya, ini sama sekali tidak boleh dilarang, karena semua nabi pasti utusan Allah dan pilihan Allah yang paling terbaik, sebagaimana firman-Nya Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Yang artinya, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub dan anak cucunya. Tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi terbukti sahabat beriman ya, bagaimana para misionaris ini akan menggunakan berbagai macam cara untuk mengelabui kita sebagai umat muslim. Mereka akan menggunakan cara-cara yang sangat-sangat licik. Mereka akan mencoba berbagai cara, yang penting jiwa bisa diselamatkan. Wise ya. Itu seperti yang dikatakan oleh si Rizal Lubis dan para misionaris-misionaris yang lainnya. Jadi ini sangat-sangat jelas sahabat beriman ya. Hati-hati. Hati-hati. Maka dari itu sahabat beriman, yuk kembali lagi baca Al-Quran, kembali lagi baca hadis, baca syirah-syirah nabawiyah, atau baca kitab-kitab yang menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surah pertama kali turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, wahyu Allah langsung, firman Allah langsung. Dalam Quran surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, alamal insana malam ya'lam. Sadaqallahul azim. Ini sangat jelas ya perintah Allah untuk kita membaca. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi segitu dulu saja yang bisa saya sampaikan sahabat beriman. Semoga dengan adanya video ini kita bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, menguatkan, membentengi diri kita dari pemurtadan. Semoga teman-teman bisa ambil sisi positifnya dan buang negatifnya, dan semoga kita juga diberkahi Allah, dapat diberikan lindungan dari Allah Subhanahu